Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas beberapa bab dari buku geografi dan ilmu sejarah. Kita akan menjelajahi berbagai topik menarik mulai dari konsep geohistoris, teori-teori dalam sejarah, hingga hubungan antara manusia dan alam. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cara geografi dan sejarah saling mempengaruhi, video ini sangat cocok untuk kalian. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan membahas bab yang pertama yang memperkenalkan kita pada konsep geohistoris. Apa itu geohistoris? Singkatnya ini adalah studi tentang bagaimana aspek geografis dan sejarah saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, geografi tidak hanya soal peta dan gunung, dan sejarah bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa. Keduanya memiliki hubungan yang saling memperkaya. Misalnya, bab ini menekankan bahwa lokasi geografis bisa mempengaruhi perang, perdagangan, dan migrasi. Bahkan peristiwa sejarah besar bisa mengubah peta dunia yang dikenal sekarang. Geohistoris menjadi jembatan yang menghubungkan studi tentang bumi dan studi tentang manusia dan kebudayaan. Disiplin ini mulai berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an, dan pada tahun 1960-an geohistoris menjadi bidang studi yang lebih matang. Ilmu ini tidak hanya mempelajari kondisi geografis masa lalu, tetapi juga bagaimana perubahan geografis terjadi seiring waktu. Selanjutnya di bab kedua, kita akan membahas seputar teori dan pemikiran sejarah. Membangun teori sejarah itu tidak mudah loh guys. Teori ini lahir dari penelitian mendalam yang menggabungkan fakta-fakta empiris yang kemudian digeneralisasikan. Ada banyak teori utama yang dibahas di bab ini. Salah satunya adalah teori gerak sejarah, yang melihat sejarah sebagai proses evolusi yang berjalan secara kronologis. Selain itu, ada teori rasial dan geografis yang berpendapat bahwa faktor ras dan kondisi geografis dapat mempengaruhi jalannya sejarah. Teori ini menarik karena menyatukan faktor lingkungan dan manusia dalam perkembangan peradaban. Di bab ini juga membahas filsafat dan sejarah, misalnya Ibnu Khaldun dengan teori siklus sejarahnya melihat bahwa peradaban lahir, tumbuh dan mencapai puncak dan akhirnya menurun. Sebaliknya, Agustinus melihat sejarah sebagai bagian dari rencana ilahi, di mana peristiwa-peristiwa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Next, bab 3 membawa kita ke konsep geohistoris dalam konteks Indonesia. Ilmu ini penting di Indonesia, di mana peristiwa sejarah seringkali dipengaruhi oleh kondisi geografis. Misalnya, kerajaan-kerajaan Nusantara banyak berkembang di wilayah lahan basah dan subur. Sejak tahun 1960-an, akademi seperti Subandro menekankan peran alam dalam menentukan jalannya sejarah manusia di Indonesia. Dengan mempelajari geohistoris, kita bisa melihat bagaimana faktor geografis mempengaruhi kehidupan manusia di Nusantara. Masuk yang ke bab keempat adalah tentang 3 teori besar yang membahas hubungan manusia dan alam: determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Menurut determinisme, seperti yang dipelopori oleh Frederick Ratzel, alam memiliki kendali atas kehidupan manusia, misalnya iklim dan tanah menentukan perkembangan peradaban. Namun, teori ini mendapat tantangan dari posibilisme. Paul Vidal de Blaise berpendapat bahwa meskipun alam memberikan batasan, manusia memiliki kebebasan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, manusia bisa menggunakan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Dan akhirnya, ada konsep adaptasi, di mana manusia berusaha untuk hidup seiring dengan alam, bukan melawannya. Contohnya adalah membangun perumahan panggung di daerah rawan banjir atau ladang terasiring di pegunungan. Terakhir, kita sampai di bab 5, di mana kita membahas geohistoris sebagai ibu bantu dalam sejarah. Kita belajar bahwa geohistoris menggabungkan geografi dan sejarah untuk memahami bagaimana faktor geografis seperti iklim dan letak geografis mempengaruhi peristiwa sejarah. Misalnya, mengapa peradaban besar seperti Mesir dan Mesopotamia berkembang di sekitar sungai-sungai besar. Ini adalah contoh bagaimana geografi memainkan peran pentingnya dalam sejarah. Selain itu, geohistoris juga membantu kita memahami bagaimana lingkungan alam bisa menjadi tantangan. Bencana alam seperti gempa atau banjir seringkali mengubah jalannya sejarah. Namun di sisi lain, kita juga melihat bagaimana manusia beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi tantangan tersebut. Bab ini mengajarkan bahwa kita, untuk memahami sejarah manusia, kita juga harus memahami kondisi geografis yang mempengaruhinya. Alam tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga aktor penting dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi, itulah ringkasan dari bab-bab yang telah kita bahas di video ini, dari konsep geohistoris hingga teori-teori sejarah dan hubungan manusia dengan alam. Kita telah melihat bagaimana geografi dan sejarah saling mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di lain waktu.